Suara hujan turun dengan deras terdengar. Malam ini, keluarga Sisi sedang dalam perjalanan untuk pergi berlibur. Mobil berjalan dengan lambat karena hujan sedang turun dengan deras. Suara petir juga terdengar, membuat Sisi yang sedang melihat jendela merapat ke tengah kursi. Saat suara sepi, tiba-tiba ibu bertanya kepada ayah mengenai penginapan yang ternyata belum kami pesan. Kami memutuskan untuk melihat hotel yang kami lewati nanti. Supaya cepat, aku membantu melihat keluar jendela. Untung hujan sudah sedikit reda, jadi kami bisa melihat lebih jelas. Akhirnya kami menemukan sebuah hotel yang sepertinya cukup ramai. Karena hujan masih turun, ibu yang keluar dengan payung untuk berbicara dengan petugas hotel. Aku melihat ibu berbicara dengan petugasnya dari jendela mobil. Selama ibu berbicara, aku melihat keadaan sekitar hotel yang ramai dengan orang. Aku merasa bingung karena ini sudah sangat malam dan hujan turun. Tapi kenapa masih ramai orang di luar? Sampai akhirnya ibu masuk dan duduk di samping ayah. Ibu mengatakan kalau masih ada satu kamar yang kosong. Tapi ibu mengatakan kalau sebaiknya melihat hotel yang lainnya karena cahaya di dalam hotel cukup gelap. Ayah juga merasa tempat ini sangat sepi. Akhirnya memilih untuk berjalan melihat hotel yang lainnya. Aku masih terdiam karena bingung, karena apa yang ayah dan ibu katakan tidak sama dengan apa yang aku lihat. Setelah berjalan sebentar, akhirnya kami menemukan hotel yang terlihat lebih nyaman. Aku turun dan berhenti di samping ibu saat ia sedang berbicara dengan petugas hotel. Saat ibu bercerita kalau sebelumnya mereka sempat berhenti di hotel sebelum ini yang sepi. Aku melihat wajah petugas hotel kaget dan bingung. Lalu ia mengatakan kalau di sekitar sini tidak ada hotel lain selain hotel mereka. Jarak hotel terdekat sekitar 1-2 jam perjalanan. Aku langsung kaget dan bingung. Lalu, hotel apa yang tadi kami masuki? Apa hotel baru? Atau hotel... Malam ini terdengar suara hujan turun dengan deras. Lili yang baru selesai mandi langsung menuju ke tempat tidur. Ia mengatakan kepada Lala, Sari dan Mira, sepupu mereka, suara mengobrol mereka cukup berisik. Tidak lama, saat Lili dan Lala sedang asik menonton, ada suara mengobrol yang ramai dari kamar sepupu mereka. Mereka yang sempat kaget hanya bisa menghela nafas karena mendengar sepupu mereka yang berisik. Tanpa sadar, Lili dan Lala tertidur dan membiarkan TV menyala. Tapi tiba-tiba suara mengobrol ramai itu terdengar lebih kencang, membuat Lili dan Lala terbangun. Mereka yang kaget dan melihat kalau TV sudah menunjukkan layar hijau. Jadi, ini bukan suara berisik dari TV. Saat TV baru saja dimatikan, suara mengobrol kembali terdengar keras. Lili dan Lala saling kaget saat mendengar suara mengobrol yang lebih keras. Karena sudah malam dan masih berisik, Lala dan Lili memutuskan untuk ke kamar Sari dan Mira. Mereka bersama-sama turun dari tempat tidur.
Lala langsung mengetok pintu kamar Sari dan Mira. Tapi tidak terdengar ada suara dari dalam kamar. Kali ini Lili mengetuk pintu sambil memanggil nama Sari dan Mira. Tapi tidak ada yang menjawab dan membukakan pintu. Karena tak juga dibuka, akhirnya Lili dan Lala memutuskan kembali ke kamarnya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Sari dan Mira sudah di kamar Lili dan Lala. Saat baru keluar dari kamar mandi, Lili menanyakan jam berapa mereka tidur tadi malam. Tapi Lili dan Lala langsung bingung saat Sari dan Mira mengatakan kalau tadi malam mereka langsung tidur setelah mandi. Kalau seperti itu, lalu suara siapa yang mereka dengar tadi malam? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!